itel lagi-lagi melakukan gebrakan dengan menghadirkan smartphone khususnya di pasar Indonesia dengan harga yang terbilang terjangkau tapi spesifikasi yang dibawa masuk kategori wah ya. Dan kali ini itel bermain melalui seri itel RS4. Harga jual HP ini mulai dari 1,7 jutaan. Nah, di harga tersebut bagaimana nih mengenai kualitas smartphone ini? Apa aja sih kekurangan dari itel RS4? Dan apakah itel RS4 menjadi smartphone yang layak untuk dibeli? Temukan jawabannya dengan menonton video ini. Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Seperti biasa sebelum saya lanjut ke pembahasan, tidak pernah bosan, saya butuh dukungan dari kamu semua. Khususnya ini buat kamu yang belum subscribe, ayo dong support channel ini dengan menekan tombol subscribe yang lalu aktifkan juga ya bel notifikasinya. Dan untuk kamu semua, jangan lupa menekan tombol like. itel RS4 sudah saya gunakan kisaran 3 mingguan, walaupun ini bukan menjadi smartphone utama saya. Selama saya menggunakan HP ini banyak poin-poin kelebihan yang saya temukan ya untuk HP di harga 1,7 jutaan. Nah, poin-poin kelebihan ataupun bisa bilang sini poin yang wah itu masih sangat jarang ditemukan di smartphone manapun dari brand lain ya. Misalkan itu yang pertama yang wah dari HP ini yaitu dari sisi performanya. Di harga 1,7 jutaan kamu sudah mendapatkan HP dengan performa chipset gaming ya, ini mana itel RS4 mengandalkan MediaTek Helio G99 dipadu CPU octa-core. RAM-nya ini ada dua ya, 8GB dengan storage 128GB, dan ada juga varian tertinggi RAM 12 dengan storage 256GB dengan harga lebih mahal kisaran 400 ribuan. Di harga yang terbilang cukup terjangkau, HP ini cocok banget nih buat kalian yang budgetnya 1,7 jutaan ingin mendapatkan HP gaming. Pas banget nih ya, khususnya buat bocil-bocil yang senang bermain Free Fire ya melalui itel RS4. itel itu berkolaborasi dengan salah satu game di Android ataupun di iOS juga ada ya, ini dia ya. Gambarnya Free Fire ya. Jadi dengan berkolaborasi dengan Free Fire, jelas memainkan game tersebut di HP ini terbilang nyaman ataupun lancar ya. Free Fire sendiri bisa dimainkan pada pengaturannya grafiknya di max, high res-nya high, shadow-nya on, FPS-nya juga high. Memainkan game ini berdasarkan pengalaman saya terbilang sangat nyaman banget. FPS yang sering muncul di dalam game itu di atas 70-an, di bawah 80. Tapi kalau pas momen war itu baik 1 lawan 1, FPS itu turun sedikit ke 60-an poin. Sementara kalau memainkan game yang sering saya mainkan yaitu Mobile Legends, pengaturan tertinggi itu di frame rate-nya tinggi dan grafiknya ultra. Dengan pengaturan tersebut seharusnya sih main game Mobile Legends di HP ini bisa tembus 90 fps ya. Sayangnya di dalam game fps yang sering muncul itu seringnya di angka 55 hingga 59 poin ya. Sementara kalau kondisi perang rame fps-nya turun menjadi 40-an poin, bahkan bisa ke 30-an poin. Walaupun menemukan momen-momen seperti itu tuh, saya tetap merasakan nyaman ya memainkan game tersebut. Lalu saya coba lah ya main PUBG M. Game ini dapat berjalan pada pengaturan tertinggi, grafiknya HD dan frame rate-nya high. Kalau dicoba pada grafik low, frame rate-nya bisa naik ke ultra. Saya memainkan game tersebut di pengaturan grafiknya low aja ya, sehingga saya ingin mendapatkan FPS yang lebih tinggi yaitu di ultra, yang dimana di dalam game FPS yang sering muncul itu di angka 36 hingga 39-an poin. Sementara kalau main pada pengaturan paling tinggi, rata-rata FPS yang muncul di dalam game itu di antara 25 hingga 29 poin. Kalaupun suatu saat ya kamu sudah membeli HP ini dan kamu gunakan bermain game, kamu geber lah ini main game di HP ini dalam waktu yang lama bisa berjam-jam. Untungnya nih kamu nggak perlu menunggu waktu yang terlalu lama ketika mengisi baterai di HP ini. Karena itel RS4 menjadi HP yang paling murah dengan pengisian paling cepat yaitu 45 watt. Membutuhkan waktu kurang dari 1 jam mengisi baterai hingga penuh. Untuk kapasitas baterai 5000 mAh-nya sebenarnya untuk daya tahannya selama penggunaan saya ini termasuk bisa diandalkan, dan maaf di sini saya tidak bisa menunjukkan screen on time yang didapat. Intinya selama saya menggunakan HP ini daya tahan baterai dari itel RS4 saya puas, tidak ada yang saya keluhkan. Cepat ataupun lama habisnya baterai di HP ini ya semua tergantung pemakaian, mulai dari pengaturan grafik game yang kalian mainkan, kecerahan
layar, lalu bisa saya bilang dari kestabilan sinyal dan sebagainya. Menggunakan HP ini saat bermain game dalam waktu yang lama selama penggunaan saya ini juga kategori cukup nyaman ya. Alasannya itel RS 4 ini menghadirkan desain yang terbilang cukup kompak dan gak terlalu berat, jadi tidak membuat tangan saya ini cepat pegal. Selain nyaman, itel RS 4 juga ini kalau buat saya terlihat cakep untuk HP 1 jutaan, yang dimana back covernya ini hadir dengan finishing matte yang berpola ya. Kalau kalian lihat lebih dekat, ada pola-pola halusnya, terus dipadu garis lurus dan lingkaran besar di tengah. Mungkin buat sebagian orang akan ukuran tulisan RS yang besar ini bisa menjadi apa ya, nggak enak dilihat ya. Tapi kalau buat saya itu nggak menjadi masalah. Mengenai interface yang dihadirkan ya bisa dibanggakan lah ya. Ini dengan hadirnya 2 speaker, ingat di harga 1,7 jutaan. Lalu ada sensor sidik jari di kanan yang menyatu dengan tombol power ditemani tombol volume. Respon baca sensor tersebut termasuk kategori cepat. HP ini juga membawa 3 slot ya pada SIM tray, jadi kamu bisa pasang 2 nano SIM card bersamaan dengan 1 micro SD. Sementara di bagian layarnya ini membawa kualitas yang bisa saya bilang sih standar, tapi bukan yang jelek ya. Mulai dari itu ukurannya 6,56 inch, masih cukup nyaman ataupun masih cukup terlihat lapang. Dipadu resolusi HD+, panelnya IPS LCD dan refresh rate-nya ini 120 Hz. Buat saya yang dimana penggunaan HP saya itu udah sering saya pakai yang resolusinya Full HD+ ke atas, ketika menggunakan itel RS 4, ketajaman dari resolusi HD Plus-nya ini sama sekali nggak mengganggu, masih tergolong cukup tajam terlihat ya. Itu juga bisa didukung karena luas layarnya ini bukan yang luas seperti kebanyakan HP sekarang kan, rata-rata 6,67 inch hingga ada juga 6,78 inch. Ini hanya 6,56 inch. Itulah mungkin yang bisa membuat ketajaman dari HP ini masih cukup nyaman terlihat. Apalagi ya warna yang dihasilkan dari IPS LCD bukan yang terlihat pucat, masih kategori cerah dengan kontras yang buat saya sih bukan yang dalam ataupun yang padat, tapi masih nyaman terlihat. Begitu juga untuk respon touch-nya selama saya menggunakan ya. Tidak ada yang perlu saya keluhkan, buat saya sih untuk respon sentuh layarnya termasuk bagus ataupun responsif. Saya pindah ke bagian software ya. Di sini untuk software yang dihadirkan masih berjalan pada Android 13 menggunakan tampilan termuka itel v13.0. Dari segi tampilan nggak ada yang saya keluhkan. Mengenai fitur juga tidak ada yang namanya fitur split screen ataupun floating window. Nah, terkait update software dari HP ini khususnya di bagian Android ya, saya juga belum mendapatkan info apakah itel RS 4 ini mendapatkan update Android minimal sekali ya. Setahu saya sih nggak akan dapat. Kalau kalian punya info yang lebih akurat, boleh dong untuk tulis di kolom komentar, sekaligus ya sertakan juga link beritanya ya biar lebih meyakinkan. Untuk mengabadikan momen dalam bentuk foto ataupun video, itel RS 4 membawa kamera utama di belakang beresolusi 50 megapiksel dan kamera depan beresolusi 8 megapiksel. Untuk fitur kamera yang dihadirkan buat saya sih ini untuk HP 1 jutaan tergolong banyak ya. Misalkan itu perekaman video ini bisa merekamnya itu mentok di 2K baik dari kamera depan maupun belakang. Tersedia juga resolusi Full HD 60 fps. Lalu Super Naik juga ini bisa digunakan pada kamera depan. Pada menu Pro kamu akan menemukan fitur Pro, terus short video, panorama, hingga AR Space. Mengenai hasil foto yang dihasilkan buat saya sih ini ya jujur untuk kategori HP 1 jutaan terlihat cukup bagus ya. Karena kamera dari HP ini mampu memberikan foto di kondisi cahaya yang berlimpah ya. Fotonya ini terlihat cukup tajam, ketajamannya cukup aja, warnanya terbilang cerah juga, nggak pucat, masih bagus. Hanya saja di sini kontrasnya kalau buat saya sih agak ketinggian ya, sedikit tinggi, sehingga di beberapa foto yang dalam arti banyak gelapnya itu akan terlihat lebih gelap dibandingkan asli objek foto saat kita melihat secara langsung ya, khususnya ini untuk foto-foto di kondisi malam hari ataupun low light.
Ini dia untuk hasil perekaman video dari kamera Itel RS4 ya. Untuk resolusinya ini saya buat di Full HD 60 frame per second, yang artinya ultra steady-nya ini tidak saya aktifkan. Ya, tiba-tiba fokusnya menghilang. Ya, ada lagi. Oke, kurang lebih seperti ini. Bagaimana menurut kalian? Ini masih sama perekaman videonya, tapi ultra steady saya aktifkan, yang artinya untuk perekaman videonya ini di Full HD 30 frame per second ya. Seperti ini dia untuk perekaman video kamera depan, resolusi Full HD 30 frame per second, dan ultra steady-nya saya aktifkan juga ya. Kalaupun ultra steady-nya tidak diaktifkan, tidak ada pilihan ke Full HD 60 frame per second. Tetap bisa merekam di 2K, tapi Full HD-nya hanya tersedia itu 30 frame per second. Sekarang masuk kesimpulan. Kalau kamu ada budget 1,8 jutaan maksimal ya, dan ingin membeli smartphone membawa performa gaming, ya saya sangat merekomendasikan banget Itel RS4 menjadi smartphone yang layak banget untuk dibeli. Ya sering-sering rajin aja ya ngecek harga HP ini di official store mereka, baik itu di Shopee ataupun di TikTok mereka, karena terkadang itu ada promo bahkan harganya bisa 1,6 jutaan, dan di harga segitu kamu sudah mendapatkan smartphone dengan membawa banyak kelebihan seperti performanya terbilang ngebut, terus pengisian baterai yang cepat, daya tahan baterai yang termasuk bisa diandalkan, serta refresh rate 120 Hz, dan yang terakhir itu desainnya masuk kategori cakep sih kalau menurut saya. Tapi di harga 2,2 jutaan untuk varian tertinggi, sayang banget nih ya, dengan menghadirkan RAM yang lebih besar ataupun paling besar plus paling murah di harga 2 jutaan RAM 12 GB, Itel itu harus mengorbankan tidak mengupgrade ya dari sisi resolusi layarnya. HD di HP 2 jutaan buat saya itu menjadi poin kekurangan. Lalu kualitas fotonya masih terbilang kalah bagus dibandingkan HP 2 jutaan ataupun yang setara dengan dia seperti saudaranya sendiri, Tecno Spark 20 Pro ataupun Infinix Hot 40 Pro, yang dimana untuk hasil kameranya itu tangkapan dari Itel sedikit lebih sempit, sehingga cahaya yang masuk ke kamera itu lebih sedikit ya dibandingkan cahaya yang masuk pada kamera Tecno Spark 20 Pro ataupun Infinix Hot 40 Pro, yang dimana tangkapan kameranya lebih luas sedikit ya. Itu aja sih kalau buat saya, yang dalam arti kalau membeli smartphone itu saya jelas akan mencari resolusi layar harus Full HD minimal di harga 2 jutaan dan kameranya bagus. Saya sih gak ada masalah ya membeli salah satu dari brand tersebut, Tecno ataupun Infinix, walaupun RAM-nya itu 8GB. 8GB juga sudah cukup untuk penggunaan sekarang. Kalaupun mau dapat RAM 12, saya juga nggak masalah menambah uang sekitar 200 ribuan ya. Nah, kalau buat kamu bagaimana nih mengenai smartphone ini? Boleh dong untuk tulis pada kolom komentar di bawah. Ya, itu aja yang bisa saya bagikan di video ini. Terima kasih banyak ya sudah menonton, dan mohon maaf nih bila ada kekurangan di video ini. Jangan lupa tekan like jika kamu suka video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye.